Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Yusril diminta jujur bercerita apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta Theater saat Quick Count 2019. Mantan tim hukum 01 Yusril Iza Mahendra turut berkomentar terhadap putusan MA yang baru saja dipubliskan terkait gugatan Pilpres 2019. Yusril mengatakan putusan Mahkamah Agung nomor 44 P/Hum/2019 tak membatalkan kemenangan pasangan calon Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat, kata Yusril melalui keterangan tertulis pada hari Rabu 8 Juli. Kalau pasangan calon hanya dua dan harus diulang-ulang terus agar memenuhi syarat kemenangan, menurut sebaran wilayah maka Pilpres menjadi tidak jelas kapan akan berakhir, kata Yusril sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Atas pernyataan Yusril tersebut, salah satu ex-pendukung 02 Wawat Kurniawan justru meminta Yusril untuk jujur bercerita soal kejadian di Jakarta Theater saat pengumuman Quick Count Pilpres 2019. Sebagaimana diketahui, Capres dan Cawapres Jokowi Ma'ruf bersama seluruh jajaran tim 01 termasuk Yusril memantau langsung perolehan suara Pilpres 2019 lewat hasil hitung cepat atau Quick Count di Jakarta Theater, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Yusril sebaiknya suruh bercerita dengan jujur apa yang terjadi saat itu di dalam Jakarta Theater sebelum dia berbicara perihal pembenaran hukum untuk bangsa ini, ujar Wawat Kurniawan di akun Facebooknya pada hari Rabu 8 Juli. Karena hukum tanpa kejujuran itu sia-sia, apalagi berbangsa dan bernegara harus berdiri kokoh pada dasarnya yang benar. Saya bukan hendak berpolemik pada putusan MA, tapi karena Yusril bicara tentang pendapatnya, saya jadi usil pada pendapat dia tentang kebenaran yang menurut saya itu cuma pembenaran hukum. Karena Yusril tidak memiliki dasar yang cukup untuk berbicara tentang kebenaran karena dia tidak jujur, ujar Wawat Kurniawan. Wawat Kurniawan juga menyertakan video peristiwa tim 01 saat Quick Count di mana ada pemandangan yang janggal. Presiden Jokowi akui adanya kecurangan dalam pemilu 2019. Waduh, benarkah itu? Akun Facebook Nur Budi membagikan collage yang berisi tentang foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta para hakim Mahkamah Konstitusi. Collage itu juga memuat narasi bahwa MK tetap memenangkan Jokowi dan pasangannya Ma'ruf Amin meskipun diklaim pernah mengakui adanya kecurangan dalam pemilu 2019. Collage yang berisi foto serta narasi tersebut dibagikan oleh akun Nur Budi pada 16 Januari tahun 2020. Gambar pertama memuat gambar tangkapan layar artikel dari situs Law Justice berjudul KPU akhirnya akui C1 yang diserahkan ke MK palsu, di mana dipublikasikan pada 5 Agustus 2019. Lalu gambar kedua memuat foto Jokowi, di mana di bawahnya terdapat tulisan baru ngaku, Jokowi akui ada kecurangan di pemilu 2019. Prabowo bilang, terima kasih Anda telah jujur. Sementara gambar yang ketiga memuat foto Ketua MK Anwar Usman dengan teks mengakui adanya kecurangan Pilpres tapi Hakim MK memenangkan. Profesor ungkap godaan iblis saat menyidangkan sengketa Pilpres. Ketua Mahkamah Konstitusi pertama tahun 2003 sampai 2008, Profesor Jimli Asyidiki blak-blakan soal godaan iblis ketika ia menyidangkan sengketa hasil Pilpres tahun 2004. Saat itu merupakan pertama kalinya MK yang berdiri pada tahun 2003 mengadili sengketa pemilu. Tokoh asal Palembang, Sumatera Selatan ini mengaku sejak awal sudah mencium bakal ada yang menggugat. Oh ya, itu pertama kali pemilu dan Pilpres 2004, tapi belum ada perkara. Tetapi sudah saya cium akan ada perkara.
Ucap Prof. Jimli dalam program Ngompol atau Ngomongin Politik yang tayang di channel YouTube CPNN pada hari Jumat 7 Agustus. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ini juga mengakui banyak godaan yang diterimanya saat akan dan ketika mengadili sengketa Pilpres masa itu. Oh banyak, paling enggak digoda lewat SMS. Banyak itu kan kayak anggap iblis saja. Iblis itu kan ada di mana-mana. Begitu kata anak bungsu dari 8 bersaudara ini. Jadi kita itu hidup harus realistis. Kita hidup dengan dinamika, ada malaikat, ada iblis di sekitar kita. Ada, cuma tergantung bagaimana respon kita. Tegas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini. Profesor Jimli pun juga mengaku sejak berdiri pada tahun 2003 hingga saat ini, MK telah mengalami perubahan-perubahan sesuai tantangan yang ada di setiap periode. Namun dia tidak mau menilai dari sisi baik dan buruk. Masing-masing zaman ada tantangannya. Ini kan orang-orang hebat semua. Tentu satu hal yang penting, budaya kerja, ide-ide yang sudah tumbuh sebelumnya kalau bisa itu jangan hilang. Harap mantan anggota One Team Press era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Profesor ungkap godaan iblis saat menyidangkan sengketa Pilpres. Ketua Mahkamah Konstitusi pertama tahun 2003 sampai 2008, Profesor Jimli Asyidiki blak-blakan soal godaan iblis ketika ia menyidangkan sengketa hasil Pilpres tahun 2004. Saat itu merupakan pertama kalinya MK yang berdiri pada tahun 2003 mengadili sengketa pemilu. Tokoh asal Palembang, Sumatera Selatan ini mengaku sejak awal sudah mencium bakal ada yang menggugat. Oh ya, itu pertama kali pemilu dan Pilpres 2004, tapi belum ada perkara. Tetapi sudah saya cium akan ada perkara. Ucap Prof. Jimli dalam program Ngompol atau Ngomongin Politik yang tayang di channel YouTube CPNN pada hari Jumat 7 Agustus. Lalu apakah Jokowi benar-benar mengakui kecurangan pemilu? Tim cek fakta dari redaksi Tempo menggunakan mesin pencarian di Google untuk memeriksa klaim pertama dengan memasukkan kata kunci, yaitu Jokowi mengakui ada kecurangan pemilu 2019. Hasilnya pun Tempo menemukan artikel cek fakta dari kantor berita AFP tentang sebuah video yang berjudul Baru Ngaku, Jokowi akui ada kecurangan di pemilu 2019. Prabowo, terima kasih Anda telah jujur. Di mana dipublikasikan pada 15 Mei 2019. Video itulah yang menjadi sumber dari gambar dalam koles yang diunggah oleh akun Nurbudi. Video itu pernah diunggah oleh kanal YouTube Upil Gajah serta akun-akun di Facebook pada April 2019. AFP menyimpulkan bahwa video tersebut keliru. Belakangan video itu pun telah dihapus dari masing-masing platform. Dalam video unggahan kanal Upil Gajah yang berdurasi 11 menit 15 detik itu, seorang narator membacakan isi sejumlah artikel yang berbarengan dengan tayangan editan mengenai Jokowi. Menurut AFP, video itu keliru karena beberapa hal. Isi video itu salah satunya merujuk pada berita yang berdurasi 1 menit dan 34 detik dari CNN Indonesia, di mana tayang pada 23 April 2019. Berdasarkan penelusuran, video itu telah disunting dengan cara dipotong dan diperbesar. Kotak berwarna putih dan hitam yang berisikan judul di sisi bawah video CNN Indonesia pun telah ditutupi sehingga tidak terlihat. Di video aslinya tidak ada pernyataan bahwa Jokowi mengakui tentang kecurangan pemilu. Judul asli dari video tersebut adalah Jokowi meminta kementerian mengurangi belanja barang. Dengan demikian, tidak benar bahwa Jokowi pernah mengakui adanya kecurangan dalam pemilu 2019.